Di awal film, yang berlatar belakang di tahun 1979, di Amerika Serikat, tepatnya di kota Coney Island, ada sebuah sekumpulan anak-anak muda, yang mereka biasa menyebutnya geng jalanan, dengan ciri khas geng mereka, yang memakai rompi merah yang bertuliskan The Warriors, yang mana mereka itu beranggotakan 9 orang. Oke, sebelum kita lanjut di sini, gue bakal kenalin satu persatu. Siapa aja sih member dari The Warriors ini? Yang pertama tentu aja ada pemimpin The Warriors itu sendiri, yaitu Cleon. Setelah itu ada Swan Ajax, Fermin Chochis Focus, Rembrandt Cowboy, dan Snow. Mereka semua lagi berkumpul di sebuah stasiun kereta, karena Cleon mengatakan, kalau The Warriors ingin pergi ke suatu undangan. Pertemuan besar di kota Bronx, mereka diundang oleh Cirrus, seorang pemimpin geng yang bernama The Rifters. The Rifters adalah sebuah geng yang cukup dihormati, dan ternama di kota itu. Banyak geng lainnya yang menganggap kalau Cirrus ini adalah pemimpin dari semua geng di kota New York. The Warriors diundang ke pertemuan itu dengan sebuah peraturan, yang mana mereka nggak boleh membawa senjata apapun, karena Cirrus mengatakan, kalau ini adalah pertemuan perdamaian, jadi Cirrus nggak mau kalau ada keributan di sana. Akhirnya The Warriors pun pergi ke sana dengan menaiki sebuah kereta. Ternyata nggak cuma The Warriors aja nih yang pergi ke pertemuan itu. Ada juga geng lainnya, yaitu ada geng Boopers, Hickheads, The Savagehan, The Saracens, The Electric Eliminator, The Bio Offender Runner, The Gladiator, dan masih banyak geng lainnya yang akan datang ke pertemuan. Itu Cleon juga mengatakan kepada Rembrandt, kalau dia jangan lupa membawa pilot untuk menandakan kalau geng Warriors hadir di sana. Sesampainya mereka di sana, yang ternyata sudah rem banget. Ada banyak geng lainnya yang sudah datang dan kumpul jadi satu di sana. Gak lama muncullah Cirrus yang menyapa semua geng dan mengatakan ke mereka semua, suatu keajaiban semua geng bisa berkumpul jadi satu tanpa adanya keributan. Yang mana intinya di pertemuan itu, Cirrus ingin mengajak semua geng untuk saling berdamai dan saling bersatu untuk melawan para polisi. Yang apabila kalau semua geng di kota itu bisa bersatu, jumlah polisi akan kalah banyak dari jumlah anggota geng. Dan dari situlah antar geng bisa saling menjalankan bisnisnya masing-masing dengan lancar. Sementara itu secara diam-diam, ternyata polisi juga datang ke pertemuan itu. Di dalam keramaian, ada satu geng yang bernama The Rogues yang dipimpin seseorang bernama Luther. Secara diam-diam di sana, Luther menembakkan pistolnya ke arah Cirrus hingga membuat Cirrus terjatuh ke bawah. Dan ia pun tewas. Melihat kejadian itu, semua geng yang ada di sana pun berlarian semua. Sementara itu, ternyata Fox nggak sengaja melihat Luther yang sudah menembak. Cirrus merasa kalau Luther sudah ketahuan. Luther pun mau menembak Fox juga nih, tapi belum sempat menembak. Ternyata polisi sudah bergerak mengepung mereka semua. Dan beruntungnya FX pun berhasil untuk kabur. Keadaan semakin kacau. Semua berlarian untuk menyelamatkan diri dari polisi. Cleon pun ingin memastikan keadaan Cirrus yang sudah tertembak. Tapi tiba-tiba aja, Luther ini malah memprovokasi dan memfitnah Cleon, yang dia mengatakan kalau The Warriors lah yang sudah menembak Cirrus. Sampai akhirnya, anak buah Cirrus ini percaya dengan perkataan Luther. Dan sialnya juga, akhirnya Cleon pun dihabisi di sana. Sementara anggota The Warriors lainnya berlari dan bersembunyi dari kejaran polisi, sampai mereka nggak sadar kalau Cleon tak bersama mereka. Oke, sebelum lanjut, jadi di sini gue kasih tahu dulu ya cuy, kalau anggota The Warriors yang lain itu sebenarnya masih pada nggak tahu nih kalau si Cleon udah dipukulin sama geng The Rifters. Dan mereka pun juga nggak tahu sama sekali kalau geng mereka, The Warriors, udah dituduh sebagai orang yang udah menembak Cirrus hingga tewas. Karena banyaknya polisi, mereka nggak mungkin kembali mencari Cleon. Akhirnya Swan memutuskan untuk pulang. Tapi Fermin mengatakan, gak mungkin kalau mereka bisa pulang, karena di luar sana masih banyak polisi. Apalagi jarak antara ke Coney Island itu jauh sekali. Sementara itu, Rembrandt memantau keadaan kereta yang mungkin bisa mengantarkan mereka pulang. Swan juga bilang, jika mereka berpisah nanti, mereka harus menunggu di stasiun Union Square agar bisa kembali pulang bersama. Mendengar hal itu, Ajax pun nggak suka nih dengan Swan yang berlagak sok ngatur dan sok menjadi pemimpin. Karena Ajax merasa harusnya dialah yang jadi pemimpin.
I bet you can't even find the subway. Karena dia merasa lebih kuat dan berani dibandingkan anggota lainnya. Tapi anggota lainnya malah nggak setuju kalau Ajax yang menjadi pemimpin mereka. Karena mereka lebih setuju kalau Swanlah yang jadi pemimpin mereka. Akhirnya, Rembrandt melihat kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Sebelum pergi, Rembrandt pun mengecat tembok dulu sebagai tanda kalau The Warriors pernah di sini next di markasnya The Reef. Setelah pimpinan mereka Ceru sudah mati, The Reefs pun mempercayai perkataan Luther kalau The Warriors lah yang sudah membunuh Cirrus. Dan pimpinan The Reefs yang baru ini, yang bernama Masai, mengatakan ke semua anggotanya agar segera menangkap The Warriors dalam keadaan hidup atau bahkan mati. Masai juga memberikan pesan pemberitahuan lewat siaran radio kepada semua gang yang ada di kota itu agar siapa saja yang melihat The Warriors untuk segera menangkapnya. Nah, sementara itu, anggota dua Warriors itu sendiri, mereka semua sama sekali nggak tahu hal itu nih. Kalau sekarang mereka menjadi buronan, gang yang paling dicari di kota itu. Ketika mereka semua ingin pergi ke stasiun, sialnya tiba-tiba datanglah sekumpulan geng yang menaiki sebuah mobil yang bernama Turnbulls EC, yang sedang ikut patroli mencari The Warriors. Mereka semua bersembunyi, tapi karena nggak punya banyak waktu, apalagi kereta mereka yang sebentar lagi ingin berangkat, mau tidak mau mereka pun semua keluar, sampai akhirnya mereka pun ketahuan, hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Tapi beruntungnya semua anggota The Warriors pun berhasil masuk ke dalam kereta, dan tak lama kereta itu pun berangkat. Terlihat kalau mereka semua senang karena bisa lolos dari kejaran gang Turnbull EC. Di dalam perjalanan pulang menuju Coney Island, tiba-tiba kereta mereka berhenti karena adanya sebuah kebakaran di jalan. Hingga akhirnya Swan memutuskan untuk keluar dari kereta dan berjalan kaki. Di sisi lain, terlihat Gang Rogos, yaitu temannya Luther yang merasa takut dan khawatir kalau The Warriors akan membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah menembak Cirrus. Waktu di pertemuan itu, ketika The Warriors sedang berjalan kaki, mereka bertemu dengan sebuah geng di daerah itu yang bernama The Orphans, yang menurut Fox, The Orphans adalah hanya sebuah gang kecil dan lemah hingga Swan pun bertemu dengan pimpinan The Orphans. Coney, the train gets messed up by the fire and dumps us here. I don't know what you're talking about, man. How could this be a big meeting if the orphans wasn't... Yang bernama Paul. Paul pun menanyakan tentang izin The Warriors yang ingin melewati daerah mereka. Tapi Fox mengatakan kalau The Warriors hanya ingin lewat dan datang dengan damai. Fox pun menjelaskan kalau The Warriors tak bisa pulang karena kereta mereka yang mengalami masalah. Singkat cerita, akhirnya Paul mengizinkan The Warriors untuk melewati daerah mereka. Tapi tiba-tiba, muncullah seorang wanita yang bernama Mercy yang meledek Paul karena tak berani mencari masalah dengan The Warriors. Mercy pun mengatakan kepada Paul untuk meminta satu rompi The Warriors. Tentu saja Swan tidak mau, karena rompi itu adalah identitas dari The Warriors itu sendiri. Hingga Fox mengatakan kalau Mercy ini hanya ingin mengadu domba The Warriors dengan The Orphans. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Tapi diam-diam, ternyata Mercy mengikuti The Warriors dari belakang. Hingga akhirnya dia pun ketahuan. Tak lama setelah itu, datang kembali Paul dan anak buahnya yang siap buat melawan The Warriors. Melihat jumlah The Orphan yang cukup banyak, Swan pun langsung melemparkan bom molotov ke arah mereka. Dan di saat itulah The Warriors berkesempatan untuk kabur. Mereka pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta yang ternyata di sana ada Mercy yang ikut bersama The Warriors juga. Next, Luther mendapatkan kabar oleh The Warriors yang selalu berhasil lolos dari kejaran geng lainnya, yang membuat Luther menjadi kesal dan berniat ingin turun tangan sendiri menangkap The Warriors sebelum nanti The Warriors membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah membunuh Cirrus. Ketika di kereta, sialnya The Warriors tak sengaja bertemu dengan polisi, yang mana akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, yang menyebabkan anggota The Warriors yang lain menjadi terpisah. Namun sangat disayangkan, saat Fox kabur bersama Mercy, terjadilah perkelahian antara Fox dan polisi, yang mana itu menyebabkan Fox terlempar ke jalur kereta, dan hingga membuatnya tewas. Sementara itu Vermin, Rembrandt dan Cochise berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta ke Union Square, tempat di mana mereka semua akan bertemu. Namun ketika Swans ajak Snow dan Cowboy berhasil keluar dari stasiun, sialnya di luar itu sudah ada geng Baseball Furies yang siap menangkap mereka semua. Tak butuh waktu lama, mereka berempat pun langsung kabur hingga mereka semua berlari ke sebuah taman. Ajax pun sudah mulai muak karena dikejar terus-menerus oleh geng Baseball Furies, sampai Ajax pun mencoba untuk melawan mereka semua nih. Setelah itu tak lama,
Datanglah Oni dan Snow yang membantu Ajax. Tak butuh tenaga lebih. Akhirnya The Warriors pun berhasil menumbangkan mereka semua. Sementara itu, saat Vermin, Rayman, dan Twitches sudah sampai di stasiun Union Square, yang mana stasiun inilah yang mereka sudah janjian untuk bertemu anggota lainnya jika berpisah nanti. Mereka pun melihat kumpulan wanita-wanita cantik yang ternyata itu adalah geng Lizis, yang semua anggota gengnya adalah memang wanita. Selagi mereka menunggu anggota lainnya datang, Vermin pun menggoda para geng Lizis nih. Kembali lagi, setelah selesai dengan geng Baseball, mereka berempat pun lanjut pergi. Di tengah perjalanan, Ajax bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk sendirian di taman. Ajax mengatakan kalau dia ingin menemani si wanita itu sebentar saja. Tapi Swan bilang kalau mereka nggak punya banyak waktu lagi karena mereka yang harus segera pergi ke stasiun United Square. Ajax pun sedikit merasa marah dan dia mengatakan kalau Swan ingin pergi, ya pergi saja duluan. And it's there for free. You two coming? Come on, man. Yeah, there's plenty of women back home. Akhirnya mereka bertiga pun pergi tanpa Ajax. Saat Ajax mendekati wanita itu dan mulai menggodanya, tiba-tiba saja tangan Ajax terkena borgol. Karena ternyata wanita itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar.